Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني بالدين أعزنا الله وإياكم. Jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita mulai kajian kita dengan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang senantiasa mengalir kepada kita tanpa berhenti sampai kita batas kenikmatan yang Allah berikan, baru kita akan dipanggil oleh Allah. Sebelum nikmat sempurna datang kepada seseorang, maka tidak mungkin Allah memanggil kita. Oleh karena itu, janganlah khawatir terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena nikmat Allah Azza wa Jalla tidak akan sampai kepada orang lain, ya, karena sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Berkaitan dengan pembahasan kita di pagi menjelang siang ini, ya, kita akan teruskan kajian kita berkaitan dengan sholat, ya, berkaitan dengan ibadah sholat. Di sini, Pak. Di sini. Bapak bersama saya boleh? Alhamdulillah. Maaf saya di atas, Pak, ya. Ya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum ajmain, berkaitan dengan ibadah yang kita kerjakan. Ya. Telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang gerakan salat. Insyaallah kita akan berikutnya selesai permasalahan ini, ya, beberapa kesalahan dalam salat, kemudian hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Selesai, nanti kita akan bahas bacaan-bacaan sholat. Jangan-jangan selama ini kita baca itu aja bacaannya, nggak pernah berubah-berubah kehidupannya, monoton, ya, bosan kita. Allah mabait lagi, dia itu lagi. Karena banyak orang yang berpikiran bahwasanya kalau orang menggunakan Allah mabait itu Muhammadiyah. Kalau wajhiyah itu NU tuh. Padahal sama-sama sahih. Ibu aja nggak hafal. Jadi yang diajarkan zaman dulu terus itu aja nggak berubah-berubah, ya. Maka bacaan iftitah itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Jadi kita harus menghafalkan satu demi satu. Di antaranya apalagi coba yang sudah hafal? Sudah berapa tahun sholat? Apalagi coba? Ayat tadi sudah. Yang lain coba? Allahumma ba'id tadi sudah. Yang lain? Coba satu orang dulu.
Apa? Itu mah doa apa, Ibu? Ini doa, iya, betul. Itu mah doa sujud dan ruku, jangan dibaca. Kita awali dulu. Kalau takbir satu enggak takbirnya? Takbir satu tidak? Ini kok diem aja? Takbir satu apa tidak? Satu, dua, tiga. Takbir satu apa tidak? Kok ragu-ragu cuma sedikit? Ini sholatnya keturunan gitu. Masya Allah. Takbir itu hanya satu, Ibu. Ya, kenapa Ibu ragu-ragu? Ya, ada yang mau bilang, no, enggak, takut salah atau gimana gitu. Takbir itu cuma satu. Tidak ada kalimat takbir Allah Maha Besar. Enggak ada. Diganti apa lagi? Bahasa Jawa? Bahasa Sunda? Bisa nggak? Nggak bisa. Pakai bahasa Inggris bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Semua hanya satu takbir itu. Kalau ada yang berbeda takbirnya, sebagaimana terjadi di saudara-saudara kita, ya, non jauh di sana, kenapa kok kita nggak variasi aja? Allah Maha Besar, kan sama saja. Ya, ini orang membuat sesuatu yang memang tidak ada, ya, diajarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang punya variasi tidak dihafalin. Ya. Yang punya macam-macam variasi nggak dihafalin. Ya. Ini harus kita hafalin. Ada berapa kira-kira Bu Lili? 2 iftitah. Allahu a'lam. Oh iya, ya, nantilah sudah. Kita berlalu dulu, nanti Ibu belajar dulu, nanti kajian lagi insyaallah bulan depan. Nggak bisa pulang. Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Ini yang kemudian terjadi pada diri kita. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, membaca setiap bacaan, tapi yang tidak boleh adalah menggabungkan setiap bacaan yang ada. Contoh, iftitah misalnya, semuanya dibaca. Salat Isya dibaca semuanya, salat Maghrib dibaca semuanya, subuh dibaca semuanya. Itu nggak boleh. Ya, Ibu boleh mengambilnya, membacanya, subuh baca ini, duhur nanti baca ini, asar baca ini, boleh, itu boleh, ya. Tapi kalau digabungkan seluruhnya, walaupun Ibu sudah hafal, itu tidak termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kesolehan. Ya. Sudah hafal, itu soleh banget. Insyaallah, luar biasa. Ya. Banyak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Dan Al-Bukhari mengatakan hadisun sahih. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Kalau begitu berarti apa? Tidak ada contoh yang terbaik untuk kita salat kecuali siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Ya. Ini Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, saya sebutkan berbagai macam kesalahan-kesalahan yang sering, aneka kesalahan yang sering kita lakukan dalam sholat. Ada yang bisa membatalkan sholat, ada yang tidak membatalkan sholat, ada yang mengurangi pahala, ada yang melanggar dalil, ada yang kemudian menyamai binatang atau setan. Ya. Baru denger ya? Yang setan ternyata duduknya ada loh. Setan juga duduk. Ya. Makanya jangan sama setan. Baik, ini yang bahasan kita pagi hari ini. Ya. Kalau cukup kita selesaikan, tapi insya Allah nggak bakal cukup waktunya. Ya. Baik ibu-ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ya, sudah paham sampai Ibu ya? Sudah paham ya bahwa sholat itu contohnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan pernah mengatakan saya sudah cukup belajar, sudah bertahun-tahun masalah sholat.
Karena kenyataannya, ya alhamdulillah kemarin tahsin Jumat itu di Intan tuh saya ada jemaah yang mengatakan kayaknya kita perlu renovasi sholat. Kok bisa? Ya selama ini kita sholat tapi kenyataannya banyak gerakan-gerakan yang melanggar yang tidak pernah diajarkan sama Nabi, bahkan salah. Itu umurnya sudah sepuh-sepuh. Makanya saya temu Pak Eko kemarin kemana nggak ikut kajian? Oh oke. Jadi saya ketemu Pak Eko kemarin lagi beli cakwe. Saya bilang sebungkus dong. Ya, Masya Allah. Baik, jadi Masya Allah Ibu ya. Jadi banyak kesalahan ketika disampaikan sama jemaah. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berubah. Tuh, ternyata harus disampaikan. Saya yang salah mungkin karena saya nggak peka. Ya, saya nggak peka. Saya sampaikan hanya beberapa sampai kepada poin ruku ya, kesalahan dalam ruku ya, sampai ngangkat tangan dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah sekarang sudah mulai bagus sholatnya, kakinya sudah mulai rapat, bahunya sudah mulai rapat. Itu kesalahan bukan? Ya, kesalahan dan insya Allah kita bahas nanti, insya Allah kalau cukup. Makanya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bapak ibu sekalian dan bapak nih dua orang yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka Nabi berpesan sama kita, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha lahu sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Dari At-Tabrani ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang pertama kali akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat ya, bukan berkaitan dengan apapun ya. Ternyata berkaitan dengan ibadah yang langsung diterima sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sangat pentingnya perkara ini. Jadi ibadah yang langsung diterima langsung oleh Rasulullah ya dari Allah Azza wa Jalla ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat untuk dilaksanakan, diberitahukan, disampaikan kepada siapa? Kaum muslimin ya. Dikenal dengan apa? Isra Mi'raj ya. Apa yang terjadi? Perkara apa? Ibadah sholat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pertama kali nanti yang akan ditanya sama Allah oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang hambanya ya. Pada hari kiamat nanti adalah apa? Sholatnya. Kalau baik sholatnya maka baiklah seluruh amalnya. Kalau buruk sholatnya, rusak sholatnya, maka rusaklah seluruh apa? Ibadah lainnya. Ini penting ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita sampaikan bentuk-bentuk kesalahan dalam sholat. Aneka kesalahan dalam sholat. Oke. Silakan ditulis. Di sini tidak ada. Pertama, tidak menyempurnakan rukun dan wajib sholat. Pertama, tidak menyempurnakan rukun dan wajib sholat. Ya. Sudah? Yang kedua, meninggalkan sunnah dalam sholat dan mengingkari yang dianjurkan. Saya ulang ya Bu ya. Meninggalkan sunnah dalam sholat dan mengingkari yang dianjurkan. Dalam sholat ada yang wajib dan sunnah? Ada yang wajib dan sunnah? Ya, ada. Sudah selesai? Baik. Kalau belum selesai Bu bilang saja, saya ulang lagi. Enggak apa-apa. Biar Ibu bisa nulis nanti tanya, apa ya poin kedua ya? Tanya lagi. Yang ketiga, melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam dalil. Dalilnya apa? Al-Quran dan hadis.
melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam dalil. Yang terakhir, melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam dalil. Yang keempat, menyerupai binatang atau orang kafir. Menyerupai binatang dan orang kafir. Sampai sini sudah ditulis? Oh iya, kita tolong baca poin pertama, Bu Lili. Apa? Ya, tidak menyempurnakan ya rukun dan wajib sholat. Ya, maka ini perkara yang membatalkan sholat. Apa diantaranya rukun sholat? Kita ambil poin pertama. La sholata liman lam yuqim sulbahu fir ruku'i was sujud. Yaitu kira-kira dalil ini menunjukkan kemana, Ibu? Tuma nina. Kita bahas yang pertama dulu, tuma nina. Jadi kalau orang tidak tuma nina dalam ibadah, ya, ibadah itu butuh ketenangan. Ibadah itu butuh ketentraman. Maka kalau orang ibadah tidak tentram hatinya dan tergesa-gesa melaksanakannya, itu sama saja dia tidak dianggap sholat. Ya. Ada nggak orang yang begini? Ada, karena Nabi sudah menyampaikannya kepada kita. Banyak kata Nabi SAW, la sholata liman lam yuqim sulbahu fir ruku'i was sujud. Ya. Karena banyak orang yang tidak tumak ninah ketika ruku dan sujud. Maka sempurnakan ruku dan sujud. Nanti saya jelaskan di poin yang terakhir nanti, Bu ya. Gimana sujudnya, gimana rukuknya, gimana sujudnya. Ya, bukan sekarang saatnya. Ini kita bahas tumak ninah dalam sholat. Ya. Ini bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, orang yang tidak tumak ninah adalah orang yang mencuri. Pencuri dalam sholat. Siapakah pencuri yang paling jahat? Adalah pencuri ketika sholat. Masya Allah. Jadi bukan maling uang. Ya. Dibandingkan kata Nabi SAW mengambil harta, itu lebih jahat pencuri sholat. Ya. Itu lebih jahat, Nih. Dan Rasulullah SAW telah menjadikan orang yang mencuri dalam sholat sebagai pencuri yang paling keji dibanding pencuri harta. Ya. Ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Makanya inilah dalilnya, ya, dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling buruk adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, mana ada orang yang lagi sholat bisa nyuri? Kecuali orang maling yang pura-pura sholat, handphone orang ditaruh di depan, diambil. Nah, kan pikiran sahabat begitu. Ya. Mungkin kita juga begitu. Ya. Karena ada maling yang ngincer orang lagi sholat. Ibu-ibu bawa tas, lagi sholat, lagi sujud, tasnya ngilang. Ternyata yang ngambil bukan setan, manusia yang berwujud setan. Ya, itu manusia. Jadi, Masya Allah Ibu, sampai hari ini belum pernah setan tuh ngambil tasnya Ibu. Yang ada adalah manusia berwujud setan ngambil tas kita. Ya. Yang ada adalah orang yang mencuri sholat. Siapa yang dorong?
setan. Ini yang benar. Jadi kalau maling, siapa yang maling? Makanya Kak, saya pernah ceritakan sama ibu-ibu, ada orang sholat tarawih cuma 5 menit, berapa rakaat? 21. Ya. Berapa? 23. Ibu diam aja. Ya, baik. Kalau 21 berapa witirnya berapa? Witirnya 1. Ya Bu ya. Makanya, wahai Rasulullah, bagaimana seorang mencuri dalam sholat? Kemudian Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ya, yang paling banyak di poin itu apa tidak? Di perkara ini apa tidak? Ya, karena Nabi mengatakan banyak orang yang mencuri itu di antara dua ini. Imma rukunya, imma sujudnya. Namun zaman sekarang lebih modern lagi. Bukan hanya ruku dan sujudnya, bahkan bacaan Al-Fatihahnya jadi singkat. Ya. Tahiyatnya disingkat sampai orang nggak berdoa setelah baca tahiyat. Atau tasyahud kata orang, ya boleh, terserah ibu mau pakai yang mana. Ya, maka Nabi mengatakan, atau beliau bersabda, dia tidak menegakkan la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak menegakkan tulang punggungnya saat dia ruku dan saat sujud. Itulah pencuri yang paling jahat, yang paling keji ditimbang pencuri harta atau duit. Ya. Kemudian ya, dalil yang berikutnya adalah ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu ya an asjuda ala sab'ati a'zamin ala jabhati. Alal jabhati wa asyaru biyadihi ala anfihi. Ya, aku diperintahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sujud pada 7 tulang, yaitu pada kening, dan beliau memberi isyarat pada hidung beliau. Artinya apa? Berarti apa? Ini terhitung 1. Ya. Jadi jangan diangkat yang sujud cuman palanya doang. Ya. Maka yang apa? Yang nempel yang mana? Ya, kening kita, dahi kita, kemudian bersamaan dengan hidung kita. Jangan sampai kemudian nggak nyentuh hidung kita dengan tanah. Ya, jangan sampai kemudian hidung kita tidak menyentuh tanah. Dan kedua tangan kita, kedua lutut, ya, serta ujung kedua kaki. Perhatikan ini kesalahannya. Orang banyak yang kemudian hanya ujung jempolnya doang nempel tanah. Salah benar? Salah. Ini kesalahan ya. Nanti saya di sini hadisnya juga membongkar-bongkar ini ya. Membongkar-bongkar padahal belum saatnya dibahas. Jadi yang benar mana, Bu? Semua ujung kaki ditempelin. Ya. Kalau selama ini ujung kakinya nggak pada tempelin, cuma jempolnya doang, ya salah berarti. Ya, makanya semua ujungnya, ya. Tapi perhatikan, ya, bukan hanya nempel ujungnya saja, tapi telapak kakinya nempel ke tanah, ya, ke tanah. Aman, Bu Lili. Ya, paham di sini, Bu? Seperti ini paham? Kalau ibu ingin tanya, langsung tanya aja. Jangan dipendam-pendam. Ya, nanti keburu lupa masalahnya. Boleh. Saya dipotong. Saya sudah persilahkan, boleh saya dipotong. Ustadz, boleh tanya enggak? Nah, boleh. Saya sudah persilahkan, silahkan, boleh tanya. Kalau ibu tidak paham. Tapi jangan nanya yang belum dibahas. Sabar dulu. Ya, saya enggak akan jawab. Ya. Jadi yang kedua,
Orang yang mencuri dalam sholat adalah orang yang tidak tuma'ninah dalam sholat. Ini perkara yang pertama yang termasuk rukun sholat, apalagi yang wajib. Ya, apalagi yang wajib. Maka poin pertama diperhatikan betul karena ini membatalkan sholat. Kalau hadas, ya jelas kita nggak hadas. Ya. Orang yang berhadas jelas batal sholatnya. Jangan dipertahankan sampai selesai. Pura-pura, karena kan nggak ada baunya Ustadz. Tapi ibu ngerasain. Keluarnya angin kan ngerasain. Keluar dan nggak keluarnya siapa ngerasain? Bukan aromanya yang dimaksud Nabi. Ya. Karena ada orang yang tidak beraroma, ada orang yang beraroma. Kalau nggak punya aroma berarti tidak batal. Ya, batal. Maka harus berwudu kembali, sholat lagi dari awal. Jangan diteruskan sholatnya. Saat tadi batal 2 rakaat, berarti meneruskan 3 ya? Ya, nggak bisa. Dari awal lagi. Jangan takut yang 2 rakaat pasti diberikan pahala sama Allah. Jadi ibu-ibu kadang-kadang, Masya Allah, saya nggak dapat keutamaannya. Kata siapa? Bahkan ibu diberikan pahala double sama Allah. Betul nggak? Iya dong. Ibu sudah 2 rakaat, batal. Mau naik ke 3 batal. Ibu ngulang dari mana? Awal. Dapat pahala lagi nggak? Iya dong. Sama dengan orang yang kemudian baca Quran. Makanya beda saya orang yang baca sama yang hafal, beda. Pahalanya beda nggak? Beda. Orang yang baca cuma sekali lewat, orang yang menghafal berkali-kali lewat. Masa orang yang berkali-kali lewat sama dengan yang sekali lewat? Nggak mungkin dong. Ya, paham di sini? Ya, ibu jangan khawatir pokoknya. Ya, Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ya, karena Allah tidak punya sifat zalim. Yang punya sifat zalim itu adalah siapa? Makhluk. Oh, kenceng nih. Ya, insyaallah. Berarti ngaku. Baik, kemudian berikutnya sampai sini paham ya? Insyaallah paham. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa radda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki masuk masjid, seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu sholat. Selesai sholat, dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Ulangi sholatmu. Irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Wahai laki-laki, ya, sholat lagi dah, ulang. Maka laki-laki ini mengulangi sholatnya sampai 3 kali. 4 kalinya, ketiga kalinya suruh ulang lagi keempatnya. Apa kata laki-laki ini? Ya. Faqala walladzi ba'atsaka bil haqqi fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Demi zat yang jiwamu ya di tangannya, ya, yang kau diutus karenanya dengan hak, tidak ada ibadah yang lebih baik, yang lebih sempurna kecuali sebagaimana engkau lihat wahai Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah sudah ngulang lagi. Maka laki-laki ini mengatakan fa'allimni, maka ajarilah aku bagaimana sholat yang benar wahai Rasulullah. Kalau kita mutung pasti. Tahu mutung kan? Iya, nggak mau sholat di sini lagi di apa? Di mana? Di musola Al-Amir. Apa sih sholat kok diskritik mulu? Udah bubar? Bubar dia balik kanan. Udah sampai sejak itulah dia nggak pernah mau ke masjid. Kenapa, Bu? Karena caranya yang salah dalam menegur. Ya, kita ini cari teman bukan lawan. Ya, bukan cari musuh, cari teman, cari sahabat. Semakin banyak sahabat, insya Allah kita semakin
potensial untuk mendapatkan syafaat sahabat kita. Ya, teman kita nanti akan memberikan syafaat, makanya jangan sekate-kate kalau ngomong. Ya, saling mendukung sama lainnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Jika engkau ingin sholat berdiri, maksudnya maka langsung takbir Allahu Akbar. Ya. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ya. Dan bacalah apa yang ada dalam Al-Qur'an. Apa saja yang kamu hafal? Ya, kalau hafalnya trikul ya trikul aja yang dihafal. Kalau yang agak panjang-panjang, ya baca yang panjang-panjang. Masalahnya itu aja mentoknya. Summarka hatta tatma'inna raki'an, ya. Dan ruku'lah engkau sampai sempurna ruku'mu. Summarfa hatta ta'dila qa'iman. Dan bangkitlah kamu dari ruku' sampai sempurna kau berdiri. Ada orang begini, Bu. Rukun, Allahu Akbar. Bernempel, udah angkat lagi. Belum begini, udah dia turun. Ada nggak begitu? Nah iya, banyak itu. Bukan ada lagi. Banyak. Tapi di sini nggak ada. Karena belum sholat, maksudnya kan begitu. Coba sholat. Sekali-sekali kita praktekkan sholat bareng-bareng. Nanti saya pakai kacamata hitam. Ya. Siapa sih di antara kita nih yang kebiasaan kalau sholat itu ya selalu pengen buru-buru, tahu yang ngejar apa? Soalnya saya juga bingung. Ya, Masya Allah. Siapa yang ngejar, Bu? Siapa yang ngejar, Ibu? Apa? Ya Allah. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Perhatikan ini berkaitan dengan tumaninah. Dan sujudlah engkau sampai sempurna sujudmu. Ya, tadi disebutkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang sujud ada berapa anggota tubuh harus ikut sujud? 7. Pertama, ya ini. Yang kedua, tangan 1, 2. Sudah berapa ini? Ya. Kemudian apa? Lutut. Ya, keduanya sudah. Kemudian berikutnya, ya kaki. Kaki jangan ujung jempolnya doang yang nempel, oke? Ya. Itu kebangetan. Bahkan ada orang yang diangkat kakinya ketika sujud. Ada nggak? Nah, tahu karpetnya mungkin kotor atau gimana ya. Diangkat jempolnya itu. Ya nanti diikat sama Allah dengan tanah. Dipaksa. Ya. Makanya Ibu, kalau kita sujud, perlama sujudnya. Kita belajar untuk sujud menghadap yang sebenarnya sujud. Kapan itu? Ketika kita sudah mati. Makanya kalau orang tidak mau nyentuh tanah, ya, bahkan alergi kalau nyentuh tanah, hati-hati, kita semuanya akan kembali ke tanah. Mau tidak, mau alergi, mau kagak, Anda boleh alergi ketika hidup, tapi ketika sudah mati Anda akan dipaksa. Ya, itu aja perbedaannya. Makanya apa? Belajar memperlama sujud kita, ya. Apa di antaranya yang harus kita baca? Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah sebanyak-banyaknya dalam sujud kita. Karena tidak ada perkara yang paling merendahkan diri dalam sholat kecuali apa? Ketika seseorang hamba sujud sajidan. Summarfa hatta tatma'inna jalisan, ya. Ketika engkau bangkit dari sujudmu, maka duduklah sempurna. Ya. Sempurna. Ada orang yang cuma baca Rabbi firli, Allahu Akbar. Sudah cepat banget. Enggak dihayati. Padahal Rabbi firli itu minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampun ya Allah. Begitu banyak dosa-dosa yang hamba lakukan. Ya. Di hari ini terutama. Ini enggak cepat banget. Ya. Karena doa sujud, doa duduk setelah sujud apa? Yang paling pendek, Rabbi firli sudah. Pernah baca nggak Ibu? Yang sering dibaca yang mana? Rabbi firli doang kan? Ya Allah. Nggak bosan, Bu?
Summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa fa'al dzalika fi salatika kulliha. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujudlah sampai kau sempurna sujud kamu. Dan kerjakanlah sebagaimana telah aku jelaskan kepadamu setiap sholatmu, insyaallah. Jadi insyaallah nih habis ini yang salah insyaallah berubah semuanya. Sini. Ya, sini. Insyaallah. Sampai sini ada yang ingin disampaikan? Ya, baik. Silakan Ibu. Tadi waktu sujud berdoa. Maksud saya kan waktu sujud itu kita bacanya subhanallah wa ta'ala. Nah, waktu kita berdoa itu mengucap atau dalam hati, Pak, dan boleh bahasa Indonesia atau bahasa doa yang sudah ada di Quran kan ada. Ya. Ucapkan apa enggak gitu, karena saya pernah belajar diberitahu juga, saya belajar juga itu kita nggak boleh mengucap ya, kita sedang dalam sholat gitu, ucapnya dalam hati. Apa benar? Baik. Barakallahu fikum, Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa. Boleh nggak kita berdoa ya dalam sujud kita? Ada dua keadaan yang dilarang untuk membaca Quran. Siapa yang tahu angkat tangan? Saya kasih hadiah. Ada dua keadaan sholat yang tidak boleh baca Quran. Ingat dulu. Ya, dalam membaca Quran ya, membaca Quran. Ada dua keadaan, dua gerakan yang nggak boleh baca Quran. Plek. Angkat tangan siapa yang mau ngasih nih? Ya, oke. Waktu sujud dan ruku. Oke, hadiahnya sama ini. Waktu ruku dan sujud. Berarti kalau kita ngambil hadis ini letter-leknya, berarti nggak boleh baca Quran. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan ditambah Allahumma. Ya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Asalnya apa? Rabbana atina. Ditambah Allahumma. Ya. Jadi itulah. Boleh tidak? Boleh. Tidak mungkin Rasulullah mengatakan perbanyak berdoa ketika sujud, kemudian kita diam saja. Nah, makanya Ibu, jangan hanya satu bacaan saja yang dibaca dalam sujud, ya, karena banyak variasinya. Ya. Siapa yang mencontohkan selain itu? Selain Subhan Rabbiyal A'la. Siapa lagi? Variasi yang kedua apa? Nah, itu Masya Allah. Masih banyak. Rabbi firli. Kan Rabbi firli, minta ampun sama Allah. Perbanyak itu, terus perbanyak. Sebanyak-banyaknya betul. Ya, dilafazkan Ibu. Ya, jangan sampai kemudian kencang-kencang. Yang terdengar ke telinga kita aja. Ya, kalau Ibu baca dalam hati, ya, itu bisa terjadi pikiran kita akan mengingat yang lainnya. Maka zikir, memang zikir yang paling utama apa? Zikir ada dua. Yang pertama zikir lisan, yang kedua zikir hati. Mana yang utama? Hati. Ya, zikir hati. Ya, kita ucapkan. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau nggak bisa Ustaz dengan bahasa Arab gimana? Pakai bahasa Indonesia. Coba lihat keterangan daripada Ustaz Syafiq Reza Ussalam. Ulama-ulama lainnya, Ustaz yang lainnya yang menjelaskan hal itu. Kenapa? Karena Rasulullah yang menganjurkan kita untuk memperbanyak doa ketika sujud. Ya. Maka masa kita cuma baca itu doang, minta doa sama Allah, sama Allah, doa yang sebanyak-banyaknya ketika sujud. Ya. Jadi boleh, silakan. Makanya yang dilarang apa? Baca Quran lek. Coba doa yang di Quran yang plak-plak apa? Rabbana hablana. Ibu nih betul.
Ibu nih kelamaan makan lontong sayur atau gimana? Ya, maka diganti apa? Allahumma rabbana hab lana. Nah, begitu. Jadi ditambah karena berarti itu tidak menunjukkan kita dalam doa. Sampai sini paham Bu ya? Boleh Ibu ketika sujud, bahkan Nabi menganjurkan setiap gerakan sholat kita harus minta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama kata Nabi ketika sujud. Ya, kita nanti setelah tahiyat boleh nggak? Ya boleh, memang dianjurkan untuk apa? Membaca berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Ada lagi? Baik. Ya, terus Bu. Apa Ibu? Dalam sujud kan kita meletakkan tangan kan, terus kita doanya tuh ya agak banyak gitu Ustaz. Terus Dalam sujud Oh iya. jujur aja Ustaz kan saya pakai bodi, terus di tengah-tengah jalan tuh tak pegel gitu loh karena doanya belum selesai gitu Ustaz. Saya akhirnya merubah sedikit sujud saya, apakah itu membatalkan sholat Ustaz? Merubah posisi tangannya Ibu. Posisi tangannya pegel Ya. gitu Ustaz. Baik. Baik. Gimana gitu? Baik. Kelamaan capek Ustaz. Baik. Jadi Ustaz, Thayyib. apakah membatalkan sholat saya gitu? Ya, barakallahu fikum. Sama-sama Ibu. Semoga Allah memberkahi Ibu dan kita semuanya. Ini jawab apa enggak nih? Masalahnya belum nyampe. Ibu tanya. Kalau Ibu tanya, saya sempurna enggak sholatnya? Nah, saya jawab. Jawab enggak? Ya Allah, lompat-lompat ini. Takbir aja belum. Baru apa tadi? Tumakninah kan? Ini sudah mau lompat, nggak sabaran Ibu sih. Ya oke lah kalau begitu. Ibu, ya ini adalah termasuk kesalahan dalam sholat. Dan ini adalah bukan termasuk rukun pada sholat. Yang memerintahkan kita untuk menghadap kiblat itu adalah Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika kita kemudian, ya ini kan saya harus praktek kalau bicaranya. Ya dah, oke. Pak, mohon maaf ya Pak, saya berdiri Pak. Ibu sujud, tangannya gimana cara tangannya? Hah? Ini masalahnya ada dalilnya, masalah saya Ibu lompat sih. Gimana? Gimana Bu? Ada kemana? Miring, menclong, lurus. Ya. Aduh, Ibu lompat sih. Ya, saya praktekin Bu ya. Kelihatan nggak? Bu nggak boleh merapatkan tangannya ketika disujud. Nggak boleh begini. Direnggangkan sedikit. Hadapkan ke kiblat. Ya. Kemudian tangannya dibuka ininya. Nah, tapi jangan miring tangannya begini. Tetap posisinya begini. Paham Bu ya? Duh, ada orang tua lagi. Saya selalu nggak enak. Oke? Ini Bu begini ya. Oke. Nah. Kelihatan? Masa saya di sini kan nggak mungkin. Gimana berdiri mau sujud, Bu? Ada. Tembok. Ini murid memang benar-benar luar biasa ini. Ya. Saya belum pernah punya murid begini. Baru kali ini. Perhatikan Ibu ya, segini. Anak punya Bu Lili nih. Perhatikan Ibu gini, ya. Nah Ibu, kalau sholat sendirian, Ibu kemudian melebarkan tangannya ke sini. Ya, akan terlihat ketika kita.
Makanya kemarin saya katakan, kalau pakai mukena itu pakai mukena jangan apa namanya atas bawah. Pasti akan riskan untuk kelihatan. Ya. Kecuali ibu menggunakan apa namanya kainnya panjang, ya. Tapi kan kadang-kadang ibu mau sholatnya kayak yang pendek-pendek, bahkan yang cuman sehelai doang sini. Mohon maaf ini, ya bukan parno saya. Nah, Pak Ibu pakai yang atasan, atas bawah, pasti kelihatan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sama semuanya. Ya, makanya ibu ya tidak begini caranya. Nah, kalau sendiri, kalau berjemaah gimana? Jangan terlalu lebar, ini berbahaya. Kena kepala orang. Ya. Tapi ya ini tetap harus dibuka. Ya, paham ya? Paham Ibu ya? Nah, seperti itu. Insya Allah Ibu, kalau Ibu pegel, maka ada dua cara. Pertama, perhatikan baik-baik ya. Bisa kita gunakan apa namanya? Ya, jidat kata Ibu. Dahi kita ini tumpuan pertama kali untuk menahan tubuh kita. Atau kita gunakan dua-duanya agar kita bisa tahan lama untuk sujud. Mana Ibu yang mau ambil? Terserah. Ya, kalau saya ngambilnya dua-duanya. Jadi dua-duanya sama-sama ya, antara tangan dan dahi ini sama-sama kemudian menjadi penopang tubuh kita yang lagi sujud. Karena kalau bergantian, kadang-kadang kita lelah sebelah jidat kita begini aja. Makanya dua-duanya untuk menopang. Ya. Dan nanti ada beberapa Ibu sudah saya sampaikan kesalahan-kesalahan dalam ketika sujud ya. Sempurna, pahanya nggak boleh nempel dengan perutnya, ya. Ya. Pahanya tidak boleh nempel perutnya, maka kemudian paha belakang harus lurus. Jongkok ke depan salah. Terlalu soleh berarti itu. Begini misalnya, salah. Terlalu ke belakang juga salah. Yang benar yang mana? Lurus. Rasulullah ngajarin lurus. Ya. Makanya Ibu sabar dulu. Ibu nggak sabaran langsung aja ke sujud. Oke, kamu sini? Ada lagi? Ya Ibu, tanyanya jangan ke bawah Ibu, ke atas. Cuma Nina dulu. Oh iya, boleh. Ya, kalau berjemaah nggak apa-apa, saya kedengaran kok. Kalau berjamaah Ibu, siku kita pastikan, ya saya sudah sampaikan tadi, kalau kita berjamaah, maka siku jangan terlalu melebar. Karena itu kepala orang kenanya. Insya Allah habis sholat Ibu akan diomelin sama dia. Betulan. Ya. Dan juga kasihan orang, kecuali Ibu kemudian di belakang, ketika dia bangkit dari sujud, kepalanya dia terkena bokong kita, itu bukan masalah kita. Yang masalah siapa? Ya, antara dua, Ibu bisa salah, dia pun juga salah. Kenapa? Ya, karena apa? Karena dia maju kepalanya ketika bangkit. Seharusnya kan enggak, kepalanya di atas tetap, insya Allah enggak kena. Makanya itulah indahnya, nikmatnya orang yang pertama safnya. Ya. Ya, kita kan maunya yang bisa beraroma-aroma kalau sholat juga. Aroma kaki, aroma air. Coba saya tanya Bu, kebanyakan coba saya mau bapak-bapak lah terutama lah. Coba ngambilnya ketika pas qomat atau sebelum adzan. Tuh, berarti kita mendaftarkan diri untuk mencium kaki teman-temannya. Sudah, itu risiko. Mau kena tendang mau kita mencium kaki mereka, jangan. Ini ada jemaah kita nih, masya Allah ya. Ini mohon maaf nih, saya di depan saya lagi. Aduh, saya juga gedek juga. Ini kan garis ya Bu ya. Nah, orang kan berdiri tumitnya pas banget garis. Dia agak ke belakang. Karena apa? Karena kalau tidak agak ke belakang, dia tinggi, bakal sujudnya nggak sempurna dia. Makanya lihat di Arab Saudi nggak ada karpet lebih lebar lagi nih karpetnya. Karena tinggi-tinggi, kita kan pendek-pendek. Memang sesuai ukuran. Apalagi karpet zaman dulu. Ada nggak boleh di sini? Ada kan? Zaman dulu yang warna hijau kecil banget. Ya Allah. Kalau sujud dia menyiksa diri. Apalagi orang yang
mohon maaf nih, agak berisi perutnya, maksudnya. Masya Allah, Bu. Itu nahan begini aja, ya Allah. Bagaimana mau lama coba? Mau sujud begitu. Nyiksa. Makanya Ibu, kalau ibadah itu memang pertama, kita butuh ketentraman dan kenikmatan beribadah. Ustadz, kalau nggak dapat itu gimana? Itulah salah satu kesalahan dalam sholat. Jangan salah. Ya. Ya Ibu, itu salah satu kesalahan dalam sholat. Ini nggak berurutan jadi saya jelasinnya. Nggak apa-apa Ibu ya. Tuh, pertama saya jelaskan tuh, tuma nina. Tuh, ini perkara pertama. Memang saya sengaja ini karena dalilnya di atas. Ya. Baik, yang kedua, memandang ke langit. Sampai sini dulu ya Bu. Kajian kita secukupkan. Ya. Kita masuk kepada poin yang berapa? Kedua, ini belum selesai poin ini. Baca lagi poin kedua tadi apa? Ya, saya tutup aja nih. Kenapa? Ini belum dijelasin sama saya. Ibu lompat-lompat bingung besok nanti. Apa kemarin Ustaz? Nanya lagi. Poin kedua tadi apa? Ya. Kesalahan yang dilakukan terkait apa? Bukan ya. Meninggalkan sunnah dalam sholat. Meninggalkan sunnah dalam sholat. Ya. Apa dia contohnya di antara yang meninggalkan sunnah ini, Bu? Ini bisa membatalkan sholat enggak? Bisa membatalkan sholat atau tidak? Ketiga kalinya nih. Bisa membatalkan sholat atau enggak? Keempatnya. Bisa membatalkan sholat atau tidak? Ya Allah, ya Rabbi. Salah saya kasih kajian. Saya udah bilang Bu, yang bisa membatalkan sholat itu adalah berkaitan dengan rukun dan wajib. Kalau sunnah Ibu batalin juga, habis semuanya nggak sah sholatnya. Makanya ini, jadi Bu ya Bu, tolong ya, nanti kalau tanya jangan nyerempet ke belakang ya. Jadi Ibu konsentrasinya jadi buyar ini. La haula. Insyaallah. Perkara sunnah ya, orang yang melanggar sunnah ya dalam sholat atau mengingkari yang dianjurkan itu tidak sampai membatalkan sholat karena perkaranya perkara cuman mengurangi kesempurnaan sholat. Ya. Contoh takbir. Takbir itu sunnah atau wajib? Saya ulang sekali lagi, Ibu, konsentrasi ya. Mohon maaf ya. Ibu minum dulu deh. Ini Ibu harus tahu loh mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah dalam sholat. Jangan semua dipukul rata wajib semuanya. Ini berbahaya. Ya, berbahaya. Takbir pertama Allahu Akbar, mengangkat tangannya itu termasuk wajib atau sunnah? Berarti orang yang tidak mengangkat tangan ketika takbir batal dong. Nggak sah dong. Iya baik. Mengangkat tangan, Bu, bukan takbirnya, jangan salah. Walah, tadi mau
Saya tuh ngomongnya tangan apa takbir sih? Mengangkat tangan ketika takbir, mengangkat tangannya, bukan takbirnya. Itu termasuk wajib mengangkat tangannya atau sunnah? Oh, ternyata ibu salah mendengarkan. Kan saya tangannya bukan takbirnya. Ketika takbir mengangkat tangan itu termasuk sunnah atau wajib? Kata ibu wajib. Ibu dengannya takbir. Ya, iya pertamanya takbir, kedua tangan. Ini tanyain tangan. Sunnah. Maka kalau ada orang yang kemudian tidak mengangkat tangan, contoh nih. Ya. Saya masbuk, ya. Langsung aja ikutin imam. Boleh nggak? Boleh, tapi dia ngangkat tangan, takbir aja Allahu Akbar, langsung jangan sedakap, jangan itu yang keliru. Allahu Akbar langsung ikutin imam aja. Kenapa? Karena orang ya yang tidak ya mengangkat tangan ketika takbir, tangannya nih, jangan takbirnya ibu lagi nih, saya ulang lagi sekali lagi, tangannya itu perkara yang sunnah. Kalau yang sunnah kita nggak kerjakan, maka kita itu akan mengurangi pahala ibadah sholat kita. Seharusnya dapat sempurna, nilainya berkurang. Contoh yang disunahkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam takbir mengangkat tangan, ya. Ketika kita apa yang kedua? Ruku. Ya, perhatikan. Ini tadi pertama disebutkan dalilnya mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Yang kedua mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Ya, ini hanya ada dua. Maka orang yang tidak mengangkat tangan sejajar dengan dua-duanya, ya, atau ngambil tengah-tengahnya, ini orang yang melakukan kesalahan. Karena Nabi nggak pernah tengah-tengahnya boleh nggak ada dalilnya. Apalagi kemudian begini aja, nggak ada dalilnya itu. Jadi ibu itu kesalahan, jangan dianggap sepele. Perhatikan, jangan pernah dianggap sepele. Sunnah itu jangan pernah dianggap sepele. Apalagi berkaitan dengan sholat. Karena itu berkaitan dengan sempurnanya nilai ibadah kita dan nikmatnya kita beribadah. Ya. Nikmatnya beribadah. Makanya diangkat tangannya, Allahu Akbar. Perhatikan tangannya. Nggak boleh dilapatan begini, nggak boleh. Direnggangkan sedikit. Ya, direnggangkan sedikit. Tapi jangan begini. Ya. Kan. Itu juga salah. Ya. Makanya jangan dirapatkan. Ya. Direnggangkan sedikit. Ya, tangan tidak boleh miring. Ya, tidak boleh miring. Ya. Pokoknya tangan tidak boleh miring ketika takbir. Menghadap mana? Kiblat. Ya, menghadap kiblat. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan, hadapkanlah wajahmu kemana? Kiblat. Ya. Allah yang memerintahkan masih dibantah juga. Terus kita mau ngikutin siapa? Nah, ini diantaranya. Kemudian ya orang yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam takbir juga, ketika kita bangkit dari ruku, mengangkat tangan apa tidak? Ibu, saya minumlah. Saya tanya sama ibu, ibu selama ini kalau bangkit dari ruku angkat tangan nggak? Kenapa ragu-ragu tadi? Makanya saya minum. Ternyata minum saya energinya ke sana. Ya, itu saya harus sering minum berarti. Ya, itu yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, dan itu yang juga telah diajarkan sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Kalau ada orang yang nggak ngangkat,
Kalau ada orang yang nggak ngangkat, berarti dia telah melakukan kesalahan dalam sholat. Apa salahnya? Kan udah dibacakan tadi, meninggalkan sunnah dalam sholat. Itulah aneka-aneka kesalahan. Jangan dibilang, kan itu sunnah cuman dikerjakan pahala, nggak dikerjakan. Ya, kalau begitu prinsipnya, semua sunnah akan ditinggalkan. Perhatikan Ibu. Ya. Jangan kira sunnah itu pahalanya kecil. Jangan salah. Pahalanya besar loh sunnah itu. Ya. Coba, sholat berjamaah itu sunnah bukan? Sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi. Coba tinggalin. Nah, makanya apa? Perkara ibadah, terutama berhubungan dengan ibadah yang kita kerjakan, maka jangan pernah menyepelekan sunnah, karena orang yang tidak mengikuti sunnah, maka dia telah menyelisih siapa? Nabi SAW. Berarti sempurna apa tidak? Nggak sempurna. Walau ia memang nggak dapat pahala, apalagi nggak dapat apa namanya, sudah tahu nggak dapat pahala. Ngapain kalau kita cuma ringan doang, Allahu Akbar, angkat tangan, berpahala loh, ketimbang Allah diem aja. Coba pekerjaan amalnya yang sedikit, masya Allah. Kenapa Bu? Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Karena kita ini belum tentu sempurna betul ibadah kita sampai betul-betul menikmati ibadah. Maka perkara yang sunnah jangan pernah disepelekan oleh kita dalam beribadah. Paham sini? Oke. Itu yang sering kita lakukan. Dan yang berikutnya, sunnah yang sering kita lakukan mengangkat tangan itu ketika selesai dari tasyahud awal bangkit dari untuk rakaat yang keberapa? Ketiga. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya. Orang yang nggak mengangkat berarti apa? Telah menyalahi sunnah. Apakah itu mengganggu kesempurnaan? Ya betul. Ada nggak orang yang mengingkari yang dianjurkan? Ada nggak? Banyak. Contoh apa Bu? Contoh apa Bu? Banyak. Tapi apa? Apa Bu contoh? Satu doang, nggak usah banyak-banyak. Contoh. Saking banyaknya ya Bu. Di antaranya apa? Orang yang mengingkari bahwa Rasulullah dalam hadisnya menggerak-gerakkan tangannya ketika tasyahud. Ah, itu gerakan apa itu? Main-main bener kan sholatnya? Hati-hati yang ngomongnya. Ya. Apain kamu gini-gini segera? Main-main kamu sholat, ngaco. Hanya. Ini namanya orang mengingkari itu termasuk salah apa enggak? Salah. Jadi itulah makanya kalau kita belum paham ya, kita tanya aja, kenapa Anda gerak-gerakin tuh, ganggu saya khusyuk aja. Makanya Ibu jangan estim loh cuma gini. Gerakannya cuma sebentar Bu, di ujungnya doang. Di ujungnya aja, jangan. Tapi Ibu ya ada yang begitu, ada ya. Gak apa-apa. Coba, makanya Ibu ya ketika tasyahud itu diantaranya yang sunnah. Ada sunnah tak mengangkat tangan juga yang jarang dikerjakan sama kita. Apa itu Bu? Mengangkat tangan yang jarang, bahkan dianggap aneh kalau kita ngerti begitu. Apa Bu? Apa Bu? Kok diem baik? Apa? Sunnah mengangkat tangan
digerakkan sholat. Yang sudah disebutkan memang sudah terbiasa kita kerjakan. Ada yang nggak terbiasa kita kerjakan, itu sunnah. Yuk, siapa yang tahu, saya kasih hadiah deh. Nih, ada 10 hari bulan Dzulhijjah keutamaannya. Keutamaan 10 Dzulhijjah. Jangan-jangan ibu nggak tahu lagi keutamaan 10 Dzulhijjah juga. Ya Allah. Mengapa bulan Dzulhijjah itu bulan yang utama, Ibu? Karena salah satunya adalah Allah menyempurnakan agama ini di bulan Dzulhijjah. Oh, gitu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu pada bulan Dzulhijjah. Jadi Allah menyempurnakan agamanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Dzulhijjah. Makanya bulan Dzulhijjah adalah utama. Jangan ditulis, ingat-ingat aja, ini bukan materi kita. Come on. Mengangkat tangan mana lagi yang sering, yang bahkan tidak pernah dikerjakan oleh kita, tapi ini sunnah. Hah? Saya bertanya, ibu pernah tanya. Ntar dulu, gantian. Udah, siapa? Bu? Ya. Takbiratul ihram, hendak ruku, bangkit dari ruku, kemudian bangkit dari sujud. Coba ibu sujud pertama pernah angkat tangan nggak? Nih, kita buktikan loh dalilnya. Saya rakaat pertama ini. Rakaat pertama. Ya, mau bangkit nih. Oke lah. Ya. Ini hati-hati loh. Jangan. Pernah nggak ibu begini lagi? Pernah nggak ibu? Angkat tangannya, angkat tangannya. Berarti ibu lakukan setiap bangkit dari sujud, berarti ibu angkat tangan. Kalau ada 4 rakaat, berarti 4 kali ibu angkat tangan. Betul atau tidak? Yakin ya? Loh, ibu jangan tanya apa ada masalah, kan ibu yang ngomong tadi. Hah? Baik. Ya, coba. Kalau ibu menemukan seperti itu, kira-kira temennya aneh nggak? Aneh apa enggak? Saya mau tanya dulu. Bu, ayo. Ini temennya aneh enggak? Kalau ibu ada temennya di depan nih. Ada orang, setiap dia bangkit dari sujud, dia angkat tangan. Aneh enggak? Aneh enggak? Aneh katanya dulu. Sebentar ibu. Bu. Sebentar. Sebentar belum menjawab. Aman mas. Gak sabaran. Si Uni ini. Sabar. Saya nggak mengatakan salah atau tidak salahnya. Saya tanya, termasuk aneh apa tidak? Aneh kan? Enggak? Oh enggak, berarti oke Bu. Loh, ibu udah jawab tadi teman-temannya. Enggak aneh. Ya. Saya pertanyakan, apakah hampir kaum muslimin melakukan itu? Coba saya tanya. Kalau orang hampir kaum muslimin nggak mengerjakannya, kita dianggap aneh. Aneh nggak? Aneh. Jadi, hah? Kan tadi saya sebutkan sunnahnya ibu. Yang sering kita lakukan selama ini, ketika mau takbir ngangkat tangan. Kemudian ketika mau ruku angkat tangan. Bangkit dari ruku angkat tangan. Kemudian ketika kita selesai tasyahud awal, bangkit dari bawah, kita angkat
angkat tangan. Itu yang umumnya kaum muslimin selain dari itu, maka orang akan dianggap aneh bin ajaib. Betul atau tidak? Nah, sepakat dulu, sebentar. Saya bilang belum salah. Sabar. Ya. Makanya pertanyaan yang kedua saya munculkan. Ada sunnah mengangkat tangan yang dikerjakan sama Nabi SAW, tapi tidak kita kerjakan dalam sholat. Angkat tangan yang bisa. Saya kasih dua langsung hadiahnya. Tiga, dua, satu. Uni dari mana dalilnya? Bahwa setiap dari sujud angkat tangan. Oh, hanya kalau dari sujud aja. Ya. Ya, angkat tangan. Setiap kita bangkit. Siap. Ya, yang sering keumuman para sahabat ya, sebagaimana mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang disebutkan oleh kita bersama. Takbir ngangkat tangan, mau ruku ngangkat tangan, bangkit dari ruku ngangkat tangan, berapa? 3. Berarti yang keempat adalah ketika kita bangkit dari tasyahud awal, berdiri untuk rakaat yang ketiga, angkat tangan. Itulah keumuman hadis yang kemudian dilaksanakan oleh para sahabat. Namun ada sunnah yang terkadang, perhatikan kalimatnya, terkadang dikerjakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Ustaz? Mengangkat tangan ketika kita mau sujud. Ada yang pernah? Angkat tangan. Saya ulang sekali lagi. Ada terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya ketika mau sujud. Bukan ruku loh. Allahu Akbar. Angkat tangan ya. Allahu Akbar. Ini Nabi mengerjakannya. Paham maksudnya? Nah. Pertama, mau sujud. Berarti apa? Setiap beliau mau sujud, mau 4 rakaat, berarti 4 kali mau sujud, beliau angkat tangan. Ini terkadang. Yang sudah mati, sunnah ini dikerjakan oleh kaum muslimin. Ya, sampai sini paham? Ya, ibu nanti boleh tanya nanti. Uni nanti benar apa enggak? Insya Allah saya jawab terakhir nanti. Yang kedua, ibu perhatikan ya. Ini sunnah yang hilang loh. Ibu kerjain aja. Aneh nih ibu nih. Biarin ibu jangan tulisin dulu. Sampai ibu nemukan dalilnya. Ya. Lihat, Rasulullah ketika mau sujud ngangkat tangannya. Ketika bangkit dari sujud, Allahu Akbar, Rasulullah mengangkat tangannya. Kan sujud dalilnya. Kemudian baca apa? Rabbighfirli, hafal. Coba yang lainnya. Kita hafalin ya. Ada 5 kayaknya. Kemudian ketika beliau mau sujud lagi, angkat tangannya. Ya. Udah? Sampai sini jelas dulu? Oke, sampai sini ibu sudah jelas bukan? Sunnah ini sudah pudar. Maka orang yang mengerjakan hal ini, kalau tiap hari, itu bukan termasuk sunnah. Tapi Rasulullah dan para sahabatnya hanya mengerjakan terkadang mengangkat tangannya ketika hendak sujud, bangkit dari sujud,
kemudian ingin sujud kembali, beliau mengangkat kedua tangannya. Maka para ulama kemudian berarti termasuk sunnah mengangkat tangan di setiap gerakan itu merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkadang jangan tiap sholat. Sudah hilang ininya? Pusingnya? Ya sudah. Saya lanjutkan. Tahu aja Ustaz. Iyalah, kan makanya tar dulu, saya tanya dulu ya. Kalau tanya sudah. Nanti kan ini kan sunnah ya. Ini yang kemudian menjadi polemik dalam kehidupan. Maka perkara yang dikatakan sama Nabi masalah da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, itu adalah tergantung kepada ilmu yang dimiliki oleh setiap individu hamba-hamba Allah. Ya. Contoh lagi, ya, ibu, kalau ibu termasuk sunnah ini ya salah atau benar? Ketika ibu ya bangkit dari ruku, Allahu Akbar, ada sami Allahu liman hamidah, langsung meletakkan tangannya di ya. Ada orang yang melepaskan saja. Mana yang benar? Hah? Ya, dua-duanya berarti sudah berilmu. Tapi nanti ibu akan dianggap aneh kalau ibu melakukannya cuman. Tapi sunnah ini kemudian mulai hilang. Banyaknya orang melepas aja begini. Ya, makanya ibu kadang-kadang lah kerjain sang satu lagi, gitu. Kenapa? Dalilnya juga jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dikerjakan sehingga ibu tidak memunahkan sunnah. Paham di sini? Paham di sini ya? Oke. Kita masuk poin yang ketiga. Wow. Nanti kesalahan yang tumanina sudah sebahas katanya. Yang kedua tadi apa? Duh, ya Allah. Tumanina, kemudian yang kedua tadi apa? Memandang ke langit. Ya, nanti Ibu ya. Nanti kita bahas sesuatu. Ini kita poin yang pertama dulu yang berkaitan dengan aneka kesalahan. Yang ketiga tadi bunyinya apa? Melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam dalil. Melakukan pelanggaran. Contoh tadi sudah saya contohkan yang lain ya Bu. Ada orang yang mengingkari bahwa memakai sendal ketika sholat itu termasuk perkara yang tidak boleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh Ibu. Makanya nanti Bu Lili siapin sendal. Ya, sendal itu adalah jangan diingkari. Ya, karena Nabi SAW dan para sahabatnya pernah menggunakan sepatu bahkan sendal ketika sholat. Namun perhatikan bagaimana masjidnya Nabi SAW. Dan juga perhatikan perkara yang berhubungan dengan apa? Sendal kita, apakah dia bersih atau tidak. Jangan dari habis kandang ayam kita pakai sholat. Nah, ini yang nggak boleh diingkari. Nggak boleh diingkari. Wah, ini orang nggak bener nih. Oh, gitu. Ya, ini orang nggak bener nih. Yang kedua, ada orang yang mengingkari gerakan sholat yang sunnah, padahal itu sunnah. Contoh tadi, ya, mengangkat tangan terkadang ketika mau sujud, bangkit dari sujud, dan ketika mau sujud lagi.
Masa ada dalilnya kamu? Ini pernah ada jamaah anak di Chandra Baru itu, bapak-bapak sih, itu setiap hari kerjain. Nah sekarang sudah enggak. Kenapa? Karena kalau setiap hari, setiap kali dia sholat begitu, berarti itu menjadi keumuman dalil bahwa itu sunnah yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan dalam sholat. Kalau enggak, salah berarti kan? Ya enggak? Makanya terkadang beliau mengangkat tangannya ketika mau sujud, ketika bangkit dari sujud, dan ketika mau sujud lagi. Paham maksudnya Ibu ya? Terkadang. Makanya boleh Ibu kerjakan. Ustadz, boleh nggak milih sholat? Ngapain milih-milih sholat? Semua sholat juga bisa. Ya, yang penting jangan sampai punah sunnah ini. Ya, jangan sampai punah sunnah ini. Ya. Tadi saya sampaikan tadi. Coba duduk IKA coba. Seperti apa duduk IKA? Duduk apa itu? Duduk IKA gimana? Bu, duduk IKA gimana? IKA. Hah? Tuh, aneh kan? Duduk IKA gimana, Ibu? Ya, coba boleh dipraktekin boleh. Boleh dipraktekin dong.